Nyalakan dulu, nyalakan. Halo. Iya. Bisa dengar suara saya, Pak, Ibu? Oke, kita ya di sini ya. Mengingat sebentar lagi saya mau jadi imam tarawih ya. Iya, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam para pemuji. Yang pertama Bapak Wahyu Ramadhani, SPD, MPD, Doktor Kandidat, kemudian Ibu Francisca Iswati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Doktor Kandidat, dan Handi Aribowo, STMM, saya sendiri PhD Kandidat ya. Hari ini akan ada sidang skripsi dari mahasiswa atas nama Deo, panggilannya gitu ya lebih singkatnya, akan membawakan skripsi di tugas akhirnya dia. Ini adalah puncak dari dia selama kuliah 3,5 tahun di STIA BMT Surabaya ya. Sebelumnya saya ingin nanyakan, Deo kondisi sehat? Sehat, Pak. Ya. Nggak ada kena COVID-19 ya, gejala apapun ya, nggak ada ya? Sehat. Jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan aman, ya, Pak. Karena kamu selama di rumah work from home, berat badanmu nambah kayaknya ya. Iya, Pak, benar sekali. Iya. Oke, penguji mohon izin, ini ada presentasi Deo selama 15 hingga 20 menit. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan akan diakhiri dengan sesi parallel session dari pertanyaan yang kedua. Nanti Deo akan keluar sebentar ya. Kita ada diskusi, nanti kamu bisa masuk lagi untuk kita memutuskan apakah kamu ini, tapi kayak sidang ini karena nggak ada konsumsi, jadi mungkin 50% kamu gagal ya, karena konsumsi nggak ada di depan kita ya. Nanti saya gojekin, Pak. Oh, gojekin. Oke, ini kita juga harus prihatin di masa pandemi ya, jadi dengan situasi seperti ini kita BMT tidak ada memperhambat ya, kalau memang sudah waktunya maju dengan keterbatasan ini, kita harapkan memang tidak ada kendala apapun. Mohon izin Pak Wahyu, mohon izin Bu Iswati untuk dimulai ya, Ibu, Bapak Ibu. Baik, Pak Andi. Oke, waktu dan tempat, Ya, Saudara Deo, Juan, silakan untuk memulainya. Pak Operator, ya, tolong dikondisikan PowerPoint-nya. Ya, terima kasih Pak Handi. Selamat malam buat Pak Handi, Bu Iswati, dan Pak Wahyu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Iya. Ya, silakan. Bisa langsung saya share screen, Pak ya? Silakan, langsung ya. Ya. Jadi di sini penelitian saya berjudul pengaruh brand image, price, dan physical evidence terhadap menginap di Hotel Shangri-La Surabaya. Itu, Pak. Bapak Ibu. Dan apa yang membuat saya memilih hal ini? Jadi sebenarnya ada beberapa fenomena yang saya temukan dan akhirnya saya putuskan untuk mengambil ini menjadi bahan penelitian. Yang pertama, penginapan adalah industri yang sangat berkembang, Bapak Ibu, di dunia, terutama di Indonesia. Terutama di tahun 2019 kemarin, bisa dilihat di grafik yang ada di bawah ini. Jadi yang di grafik pertama ini, di gambar pertama ini, itu adalah visitor arrivals dari 2004 hingga 2014 dan trend target untuk 2015 hingga 2019. Nah, target untuk 2019 sendiri Indonesia adalah 20 juta kunjungan wisata mancanegara itu, Bapak Ibu. Dan kunjungan bulanan wisata mancanegaranya bisa dilihat yang di sebelah kanan, grafik yang di kedua, bahwa dari 2018 itu yang biru, dan di 2019 di triwulan pertama kita bisa lihat bahwa kalau ada peningkatan jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia. Ya, lalu, nah ini adalah grafik ketiga. Nah, jadi saya temukan fenomena ini ketika sudah melihat di grafik yang awal tadi bahwa wisatawan mancanegara semakin menaik setiap tahunnya, tapi tingkat penghunian kamar atau TPK di hotel berbintang itu malah turun, Bapak Ibu. Jadi yang hijau itu bisa dilihat itu di 2018, lalu yang merah adalah 2019. Nah, jika lihat dari yang grafik yang kedua tadi, kita bisa lihat bahwa grafik mancanegara di triwulan pertama meningkat. Tapi kenapa kok di tingkat penghunian hotel berbintang di tahun 2019 triwulan pertama malah menurun?
Seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini. Nah, fenomena berikutnya adalah tingkat penggunaan kamar hotel berbintang di Jawa Timur di bulan Juli 2019, angkanya naik 2,35% dibandingkan bulan Juni. Nah, TPK Hotel Bintang 5 mencapai 68,10%, yang mana merupakan TPK tertinggi dibandingkan TPK Hotel berbintang. Share-nya di, screen-nya di-share, Deo. Nggak tampil. Sudah di-share, Bapak? Oh, sudah ya. Oh ya, saya yang sorry, ya. Oh ya, baik. Silakan. Nah, hal ini juga merujuk kepada bahwa statement dari Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau HRI, Bapak Rainer Daulay, bahwa para wisatawan lebih memilih untuk menginap di hotel non berbintang, homestay, guest house, dan Airbnb. Seperti kita lihat, Ibu, Bapak, bahwa banyak OYO dan Red Doors sekarang menjamur di seluruh Indonesia yang membuat wisatawan ini lebih memilih untuk menginap di situ dibandingkan hotel-hotel berbintang. Karena ya alasannya mungkin lebih murah dan lebih praktis juga. Lalu dari hasil studi teoritis dan studi empiris, saya sebagai peneliti memilih 3 faktor untuk dikaji lebih lanjut, yaitu yang pertama adalah brand image atau citra merek, yang kedua adalah price atau harga, dan yang ketiga adalah physical evidence di fisik. Nah, physical evidence ini uniknya saya pilih karena physical evidence ini adalah poin plus yang tidak dimiliki oleh hotel-hotel yang tidak berbintang, seperti OYO dan Red Doors dan Airbnb yang saya sebutkan tadi. Nah, apakah di sini saya juga ingin tahu sih gimana sih seberapa penting sih physical evidence ini ngaruh ke masyarakat seperti itu. Jadi dan dari penelitian terdahulu juga terdapat perbedaan hasil dan sangat jarang juga memilih hotel sebagai objek penelitian dengan menggunakan physical evidence. Jadi ini beberapa hal atau latar belakang yang saya pilih untuk apa? Yang akhirnya saya pilih untuk penelitian ini. Nah, dari latar belakang tadi muncullah 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah kira-kira ada nggak sih pengaruh brand image citra merek terhadap minat menginap di Shangri-La Hotel Surabaya? Jadi sesuai dengan judulnya, objek saya yaitu adalah Shangri-La Hotel Surabaya. Dan yang kedua, apakah ada pengaruh positif dari price terhadap minat menginap di Shangri-La Hotel Surabaya? Dan yang ketiga adalah pengaruh dari physical evidence itu sendiri atau bukti fisik terhadap minat menginap di Shangri-La Hotel Surabaya. Nah, di sini juga ada batasan penelitian yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah ruang lingkup hanya mengenai informasi seputar penginapan. Dan masalah yang akan dikaji mengacu pada brand image, price, physical evidence terhadap minat menginap di Hotel Shangri-La Surabaya. Dan subjek penelitian saya dibatasi dengan kualifikasi seperti warga Surabaya dan berusia di antara 20 hingga 45 tahun, Bapak Ibu. Nah, jika bisa dilihat, ini adalah kerangka pemikiran saya yang saya buat. Jadi bisa dilihat bahwa minat beli memiliki 4 indikator yang berasal dari, yang saya ambil dari penelitian Ferdinand di tahun 2006. Beliau mengatakan bahwa ada 4 indikator. Yang pertama adalah minat transaksional atau kecenderungan seseorang untuk membeli produk atau mendapatkan jasa tersebut. Lalu yang kedua adalah minat preferensial atau kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk atau sebuah jasa kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah minat preferensial, yaitu minat perilaku seseorang yang memiliki kecenderungan pada produk tertentu atau jasa tertentu. Lalu yang keempat adalah minat eksploratif, yaitu perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk dan jasa yang yang diminatinya dan mendukung sifat-sifat positif dari produk atau jasa tersebut. Lalu di variabel yang dependentnya di X1 yaitu brand image ada 3 indikator. Yang pertama adalah mudah diingat. Mudah diingat ini seperti mudah diingat itu elemen merek yang dipilih hendaknya bisa mudah diingat dan diucapkan seperti simbol, logo, dan nama seperti itu. Lalu yang kedua adalah mudah dikenal. Mudah dikenal, jadi
melalui sebuah merek dikenal sebagai sebuah pesan dan cara bagaimana produk itu dikemas. Kayak misal Shangri-La Hotel, jadi dia itu dikenalnya sebagai hotel bintang 5, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah memiliki reputasi yang baik. Oke. Dan di variabel dependen kedua, yaitu X2, yaitu price, ada 4 indikator. Yang pertama adalah keterjangkauan harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual jasa, yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen di target market yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua adalah daya saing, yaitu penawaran harga yang diberikan kira-kira dapat bersaing nggak di market. Gitu. Lalu yang ketiga adalah kesesuaian dengan kualitas harga yang dikeluarkan sesuai tidak dengan kualitas yang akan didapatkan oleh para konsumen. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu kesesuaian dengan manfaat. Jadi apakah harga yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang diberikan dari produsen atau penjual jasa tersebut kepada konsumen. Lalu dengan variabel yang X ketiga, yaitu physical evidence. Yang pertama adalah interior. Interior itu yang seperti Bapak Ibu sudah ketahui, yaitu bagian dalam, penampilan dalam. Dan eksterior adalah tampilan luar. Dan other tangibles itu adalah wujud lain, seperti situs website, seragam pegawai yang digunakan, jaringan, display, dan bonus-bonus yang diberikan kepada itu juga kepada masyarakat. Nah, dari pemikiran tersebut muncullah 3 hipotesa, yaitu yang pertama, H1 adalah brand image. Apakah mempunyai pengaruh positif terhadap minat menginap, atau di sini minat menginap saya ambil dari minat beli yang seperti saya sudah sampaikan tadi, terhadap Shangri-La Hotel Surabaya. Lalu hipotesa yang kedua adalah price, mempunyai pengaruh positif terhadap minat menginap atau minat beli di Shangri-La Surabaya. Dan yang ketiga adalah physical evidence, bukti fisik mempengaruhi positif terhadap minat menginap atau minat beli di Shangri-La Hotel Surabaya. Nah, di dalam penelitian ini saya memilih menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif, dan variabel-variabel dependen yang digunakan dari penelitian ini adalah yang seperti Bapak Ibu tadi sudah ketahui, yaitu X1 adalah brand image, dan X2 adalah price, dan X ketiga adalah physical evidence, dan yang variabel terikat atau variabel independen dari penelitian ini adalah minat minat. Seperti itu. Lalu populasi penelitian dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah menginap di Shangri-La Hotel Surabaya dan berusia di antara 20 hingga 45 tahun. Nah, sampel penelitian ini jika teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-probability sampling, dan teknik sampel yang digunakan adalah dari penelitian ini adalah purposive sampling. Nah, jika merujuk dengan ukuran yang sesuai untuk SAM, yaitu 100 hingga 200 sampel. Dan di dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti menggunakan jumlah sampel sebanyak 110 responden. Angka ini dapat dari hasil kalkulasi jumlah indikator dikalikan dengan 5 hingga 10 yang sampel hingga menunjukkan bahwa sampel minimumnya adalah 70 responden dan sampel maksimumnya 140 responden. Di sini saya menggunakan 110 responden, Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas dari variabel brand image dan variabel price. Mungkin bisa dilihat, Ibu. Ini boleh saya next, Ibu, Bapak? Dan yang ini adalah uji validitas dari variabel physical evidence dan variabel minat-minat. Dijelaskan deh ya, uji validitasnya itu angkanya valid untuk physical evidence itu dijelaskan masing-masing ya. Oh iya, nah karena saya jadikan satu Pak Adi, jadi berdasarkan uji validitas di atas ini penelitian menggunakan alfa yang kan sebesar 0,05 yang diajukan kepada 110 responden, dan adapun DF dari penelitian ini adalah N-2 yaitu 110 minus 2 yaitu 108. Nah,
penelitian ini dapat dikatakan valid apabila R hitung memiliki nilai yang lebih besar daripada R tabel. Nilai R hitung dalam penelitian ini adalah 0,1874, yaitu yang diambil dari 108 responden jika dilihat dari tabel hitung. Dan dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari tabel-tabel di atas itu tadi, Bapak Ibu, semua item pernyataan di dalam penelitian ini dinyatakan valid, dikarenakan R hitung lebih besar daripada R tabel. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi semuanya tadi dari empat-empatnya variabel tersebut, semua item pernyataannya dianggap valid. Seperti itu. Angka R tabelnya berapa? Angka R tabelnya masing-masing itu. Kamu sebutkan sehingga di atas 0,5. Oh iya, Pak. Yang physical evidence berapa angkanya? Ya. Tunjukin. Jadi angka-angkanya yang di brand image, yaitu yang di paling pojok kanan ini, Ibu Bapak Ibu, bisa dilihat. Ini adalah 0,546, 0,512, 557, 0,653, 0,766, 0,7, 0,668. Jadi di variabel brand image ini sudah pasti di atas dari 0,05 ya Bapak Ibu. Oke. Yang price dan silakan. Di sini juga yang price juga di ini ada 0,459, lalu 0,561, lalu ada 0,696, lalu ada 0,580, lalu ada 0,594, lalu di S32-nya ini 0,667, dan 0,693, dan yang terakhir 0,674. Jadi itu. Angkanya di atas berapa? Angkanya di atas 0,05 Bapak. Ya, oke. Ya. Next-nya jelaskan, jadi biar. Next-nya juga dari physical evidence. Dari pernyataan yang pertama, hasilnya adalah 0,767 di tabel paling kanan, yaitu yang kedua 0,706, lalu 0,640, lalu 0,757, lalu 0,722, lalu 0,739. Nah, jadi di physical evidence ini juga dapat kita lihat bahwa angkanya lebih dari 0,05. Dan juga di minat menginap ini, di pernyataan yang pertama, mendapatkan skor 0,708, lalu yang kedua adalah 0,557, lalu 0,817, lalu 0,691, lalu 0,806, lalu 0,737, lalu 0,7, lalu 0,746. Nah, di sini juga dapat lihat bahwa angkanya juga lebih besar dari 0,05. Oke, Deo, artinya berarti semuanya valid, angkanya sudah valid, artinya apa? Dalam bahasa kalimat manajemennya apa? Dikatakan bahwa bahasa manajemen. Dikatakan valid karena artinya apa itu? Artinya apa dalam bahasa manajemen? Penjelasannya. Berarti seluruh data ini apa gitu secara. Oh, berarti apa ya? Berarti seluruh data yang di sini itu dikatakan valid itu bahasa manajemennya valid gitu. Artinya apa? Valid itu. Artinya data ini apa? Kuatnya apa gitu loh. Oh, valid berarti dikatakan data ini sah gitu dan dapat diujikan dan benar adanya seperti itu. Ya, itu maksud saya. Untuk di proses selanjutnya. Oh, okay. Gitu ya. Iya, Pak. Maaf. Salah. Ya. Biar detail. Oke, lanjut silakan. Ya. Maaf Bapak Ibu saya potong ya biar Bapak Ibu semuanya jelas ya Bapak Ibu ya. Ini. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah uji reliabilitas. Yang pertama dari brand image yaitu mendapatkan skor Cronbach's alpha-nya 0,721. Lalu di price 0,751, lalu di physical evidence itu 0,809, lalu di minat menginap mendapatkan skor 0,860. Nah, suatu kuesioner dapat dikatakan reliable apabila jawaban responden dapat teruji dari waktu ke waktu dengan konsisten. Nah, jadi sebuah variabel dapat dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha di atas 0,60 Bapak Ibu. Jadi dilihat dari
ketiga keempat tabel di sebelah kiri bisa dilihat bahwa skor Cronbach alfanya dipastikan lebih dari 0,60. Berarti bahwa datanya ini bisa disebut reliable atau teruji atau layak uji gitu dari waktu ke waktu dengan konsisten. Itu Bapak Ibu. Lalu next. Nah, ini adalah hasil dari analisis structural equation model atau SEM-nya. Jadi seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Silakan Ibu di penjelasan deh ya. Iya nanti setelah ini akan saya beri penjelasan Bapak. Nah, dari tabel tersebut, dari grafik tersebut dapat dibuat sebagai menjadi tabel seperti ini, yaitu regression weight-nya. Bisa dilihat dulu mungkin Bapak ini. Dari brand image sendiri mendapatkan value P atau P value 0,471, dari price 0,003, lalu dari physical evidence yaitu 0,00. Nah, dapat dilihat bahwa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menginap adalah price dan physical evidence, Bapak Ibu. Jadi, karena memiliki p-value kurang dari 0,05. Seperti itu. Sedangkan di... Sorry, bintang itu artinya apa bintang? Bintang tanda artinya apa? 0, berapa? 0,00, Bapak. 0,00 ya, oke. Iya. Nah, jadi bisa dilihat di brand image memiliki p-value lebih dari 0,05. Berarti brand image ini memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Seperti itu, Pak Ibu. Artinya bahasa kalimat manajemennya apa, Leo? Positif tidak signifikan? Positif berarti memiliki pengaruh namun tidak terlalu memiliki dampak pengaruh yang besar. Seperti itu. Bisa dilihat dari brand variabel brand image ini. Jadi yang memiliki pengaruh positif yang besar yaitu adalah di price dan physical evidence. Seperti itu. Oke, silakan lanjut. Oke. Lalu saya lanjutkan ke pembahasan hasil hipotesis. Jadi hasil hipotesis yang pertama adalah berarti H1 diterima, sehingga brand image memiliki pengaruh positif itu tidak signifikan terhadap minat menginap, dibuktikan dengan nilai P yang lebih dari 0,05 tadi. Lalu H2 juga diterima Bapak Ibu, sehingga price memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menginap dengan nilai P yang lebih kecil dari 0,05. Dan H3 juga diterima, sehingga physical evidence memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menginap, dibuktikan dengan nilai P yang kurang dari 0,05. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah variabel brand image berpengaruh positif terhadap minat menginap, namun memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 dan membuat tingkat pengaruh yang tidak signifikan. Namun salah satu indikator yaitu reputasi yang baik memiliki skor yang paling tinggi di antara indikator yang lainnya dengan nilai 0,914. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi dari Shangri-La Hotel Surabaya sangat baik di mata konsumen atau calon konsumen. Dan yang kedua adalah variabel price dan physical evidence berpengaruh positif terhadap minat menginap dan memiliki nilai p-value lebih kecil daripada 0,05 yang membuat kedua variabel ini memiliki tingkat pengaruh yang signifikan dalam membuat konsumen berminat untuk menginap di Shangri-La Hotel Surabaya. Gitu Bapak Ibu. Jadi price sama harga dan bukti fisik ini sangat berpengaruh signifikan sekali terhadap minat menginap di Shangri-La Hotel Surabaya. Lalu kita sudah berada di akhir presentasi, yaitu saran. Yang pertama adalah dari hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa price dan physical evidence berpengaruh sangat signifikan. Oleh sebab itu, Shangri-La Hotel Surabaya perlu menjaga dan meningkatkan manajemen pengaturan pada harga dan menonjolkan bukti fisik yang mereka miliki agar dapat bersaing dengan hotel-hotel baru
dan hotel-hotel yang non berbintang seperti yang di latar belakang saya tadi, yaitu Oyo dan Airbnb dan Red Doors, atau hotel bintang 5 lainnya. Itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai bukti fisik lebih dalam dengan menggunakan bentuk penelitian kualitatif guna mengetahui lebih dalam bukti fisik seperti apa yang lebih diminati oleh konsumen maupun calon konsumen. Itu Ibu. Nah, jadi demikian presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Meskipun dalam pandemi seperti ini kita tetap masih bisa ujian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya lanjutkan ke Pak Handi. Oke, baik. Terima kasih Dio. Mungkin slide-nya bisa disampaikan ya. Ke judulnya aja yang slide nanti ya. Oke. Judulnya aja, Pak. Baik, Pak. Nanti kita umumkan. Oke, saya ngomongkan dari hasil konten dulu. Secara materi, oke, kita lihat. Secara penguasaan materi kamu juga lumayan, meski kamu nggak terlalu ganteng ya. Ya. Tanya jawab, terus ini apa namanya? Anak-anak kecil ini ya ampun ya. Anak kecil kedua nih. Terus kamu juga pertanyaan lumayan, dan satu sisi kita melihat di skripsi kamu ini kamu magang di sana sehingga kita melihat bisa bukti kesahihan bahwa kamu memang paham betul dengan bidang ini, jadi bukan kayak anggar bidang yang orang nggak ngerti ya. Itu jadi pertimbangan. Iya, betul Pak. Betul lah Ibu Bapak Ibu ya. Iya sih Pak. Kemudian Deo, kami secara bertiga itu ini terakhir ada yang kurang dari kamu ya. Iya. Next, kamu untuk copy paste atau plagiasi ini tinggi termasuk 47% dari kesepakatan kita itu minimal 40% ya. Tinggi banget. Ini ada tinggi angka 7 angka plagiasi, dan ini merata di beberapa tempat ya. Nah, ini tolong saya nggak, ini tolong kamu perbaiki nih ya, plagiasinya atau apa ya. Nanti kamu uji lagi ke kita, kamu kirim perbaikannya mana yang dari landasan teori atau apa ya. Ya, ini. Bunda tolong, Bunda ini Bunda. Sana semua. Sorry. Maklum bapaknya ganteng nih, digandrungi anak-anaknya ya. Jadi kamu gimana caranya ini? Kamu uji ulang, kita cek lagi, kirim ke kita lagi ya. Saya nggak tahu, uji ini kan hanya berlaku sekali aja kan untuk 100.000-nya. Untuk kedua ini moga-moga kalau ini mungkin nanti kita informasikan lebih lanjut ya tentang ujinya lagi, karena di sini 47% Dio. Sebenarnya kita nggak masalah di dalam dunia ilmiah itu kita copy paste nggak masalah, tapi kita kan memberi istilahnya penghargaan juga sebenarnya siapa orangnya. Tapi kembali lagi ini peraturan dari Dikti juga kita harus mematuhi ya. Oke Pak. Jadi tadi itu dari hasil Pak Yudi plagiasi. Cek plagiasi. Kamu perlu perbaikan lagi atau uji ulang aja nanti ya. Oh iya, baik Pak. Oke, mohon izin teman-teman, saya ngumumkan ya, Pak Wahyu dan Bu Iswati. Ya. Oke, berdasarkan kesepakatan dari para penguji, ya, Deo tetap harus melakukan revisi. Kenapa? Karena ini demi penyempurnaan, ya, penyempurnaan tesis, bukan karena apa, jadi hanya biar lebih sempurna. Karena apa? Ini kayak masterpiece yang memang nanti kalau salah, ini nanti adik-adikmu juga nyontohnya salah beberapa turunan. Jadi memang harus ada perbaikan biar sempurna gitu ya, Deo. Saya nggak mau kejadian seperti di kampus Petra Ubaya itu yang saya cek pernah nguji itu sama Pak Wahyu, Bu Iswati juga. Itu kalau ditanya kenapa data gitu, karena data dari kakaknya gitu yang kita contoh. Kita nggak mau seperti itu, Deo. Ya. Oh iya. Jadi kualitas kita jaga, ya. Pertanggungjawaban juga jaga, karena ini akan taruh selamanya di momen kamu sebagai mahasiswa. Ada record karyamu. Ya, karyamu ya. Jadi jangan asal copy paste, saya yakin kamu enggak ya. Itu. Nah,
berdasarkan hasil kesepakatan para penguji, kamu dinyatakan bisa lolos, tapi harus mutlak lakukan revisi, terutama tentang uji validasi, uji tadi plagiasi, Plagiasi. angkanya kelebihan, Iya, baik, Pak. angka 7 tadi itu. Ya Deo, sekali lagi saya Iya, baik, Pak. ucapkan congratulations teman-teman, kita tepuk tangan dulu untuk Deo, ya. Ya, Kita terima kasih, Pak. applause dulu. Selamat ya. Deo. Kita Deo, terima kasih. saya salut semangat kamu di saat pandemi gini, kamu nekat ketemu saya, ya, kamu nekat biar bisa selesai. Iya, Saya Pak. juga Oh, siang nek, malam Pak. kamu hubungi, ya, itulah, itu nggak apa-apa, Iya. itu spirit yang harus kamu. Pandemi ini bukan kita untuk diem dan kita pasrah, sudah kita maju, kita usaha. Dan ini juga saya moto juga EBMT di Kota Surabaya, kota pahlawan, orang yang berani untuk menghadapi tantangan, ya, apapun itu, ya, tapi tetap dengan perhitungan yang bagus, ya. Jadi teman-teman sepakat ya, Deo bisa lolos untuk ini, tapi harus direvisi ya, Bu Iswati dan Pak Wahyu ya, setuju ya? Iya, Pak. Ya, Oke, baik. terima kasih banyak Deo, ya. Ya, terima Selamat, kasih, nanti Pak, Ibu. tetap hubungi para pembimbing untuk masalah revisi tadi itu ya. Catatan Iya, apapun siap, nanti sama operator tangan kanan saya nanti ini akan memberikan masukannya. Ya. Oke, Itu. siap, Pak. Ya. Jangan, ini belum selesai Deo ya, belum ada kata selesai ya. Masih banyak Ya, tugas siap. yang lain demi kesempurnaan. Ya. Iya, baik, Pak. Saya makasih banyak Pak Wahyu atas waktunya, Bu Iswati. Sama-sama Pak Andi. Ya. Semoga kita nanti ketemu lagi setelah pandemi, karena kita selama nggak berjumpa ini gara-gara corona ini. Iya Pak Andi, nggak kantin Pak Andi. Iya nggak kantin ini. Oke, makasih banyak Deo. Terima kasih. Selamat Ya, malam. Ya, selamat, Terima kasih, selamat Bapak, Deo, Ibu. selamat. Sampai malam. berjumpa Terima kasih. kembali. Terima kasih. Selamat, Deo. Ya, Ya. terima kasih, Bu.